saya Melia Sukmawati dari Tadris Biologi 4A nomor NIM 1930106027. Baiklah, pada mata kuliah embriologi ini saya akan membahas materi tentang fertilisasi. Langsung saja kita bahas mengenai fertilisasi. Yang pertama yaitu pengertian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan atau peleburan inti sel telur atau ovum dengan inti sel spermatozoa yang membentuk makhluk hidup baru yang disebut dengan zigot. Fertilisasi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fertilisasi eksternal atau khas pada hewan-hewan akuatik. Gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Yang kedua yaitu fertilisasi internal atau khusus adaptasi atau khas untuk adaptasi dengan kehidupan di darat. Sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan telur itu membentuk membran fertilisasi untuk merintangi pemasukan sperma lebih lanjut. Kadang-kadang sperma ini diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur. Selanjutnya itu penetrasi sperma ke dalam. Penetrasi adalah proses memasukkan alat kelamin pria atau penis ke dalam alat kelamin wanita atau vagina. Jika penis mengalami ejakulasi di dalam vagina, maka sel sperma akan menuju ke sel ovum yang sudah matang. Proses tersebut dinamakan kopulasi. Jadi pada proses ini terjadi pemasukan sel sperma pada jantan ke dalam ovarium pada betina. Ovum adalah sel telur atau gamet pada wanita yang digunakan dalam proses reproduksi untuk menghasilkan sebuah individu yang baru ditemukan di ovarium. Ovum identik dengan sel sperma pada laki-laki. Ovum berisi satu set DNA haploid mengandung 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu sifat dan fisik dari keturunannya. Ketika bertemu dengan gamet jantan atau sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan terbentuk sebuah zigot. Fungsi dari ovum ini ialah memastikan set kromosom tersebut berada dalam lingkungan yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan sel sperma. Komponen yang terdapat di dalam ovum ini juga menjadi nutrisi bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio di dalam rahim. Sampai akhirnya fungsi ini diambil alih oleh plasenta. Struktur ovum atau sel telur. Ovum ini mempunyai ukuran yang besar, bahkan merupakan satu-satunya sel yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ovum dilapisi oleh beberapa lapisan, mempunyai sitoplasma dan mempunyai inti. Sitoplasma sel telur mengandung semua materi untuk membentuk individu baru, seperti protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya. Sitoplasma dari sel telur ini sering juga disebut dengan ooplasma. Beberapa lapisan pelindung dari ovum yaitu membran vitellin, yaitu lapisan transparan di bagian dalam ovum. Zona pellucida yaitu lapisan pelindung ovum yang tebal dan terletak di bagian tengah. Terdiri dari protein dan mengandung reseptor untuk spermatozoa. Corona radiata yaitu merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Proses fertilisasi dapat dibagi menjadi 4 aktivitas utama.
Yang pertama itu hubungan atau kontak serta pengenalan sperma dan sel telur. Yang kedua yaitu pengaturan pemasukan sperma dalam sel telur. Yang keempat yaitu peleburan bahan genetik dari sperma dan sel telur. Yang keempat, yang selanjutnya itu aktivasi metabolik telur untuk memulai perkembangan. Baik, itulah materi mengenai fertilisasi. Saya Melia Sukmawati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.